Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septiani Durama Putri dengan NPM 2008-10-10-177 dari Program Studi Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai keikutsertaan saya di program MSIB Batch 3 ini. Pada MSIB Batch 3 ini, saya memilih program studi independen di PT Hektivate Teknologi Indonesia atau yang sering dikenal dengan nama Hektivate. Sebelum menceritakan pengalaman saya, kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak apa itu studi independen? Nah, sekedar informasi, studi independen sendiri merupakan salah satu program kampus merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di ruang lingkup kampus, serta memberikan kesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai langkah persiapan karir untuk masa yang akan datang. Nah, pada saat ini, program Kampus Merdeka telah menggandeng berbagai instansi sekolah coding di Indonesia, termasuk Hektiv. Hektiv merupakan salah satu platform sekolah coding di Indonesia, dengan visinya adalah mentransformasi para pemula untuk menjadi digital talent terbaik di Indonesia yang siap bekerja. Di sini, selain akan mendapatkan pembelajaran terkait coding, di Hektiv juga mendapatkan pelajaran tentang growth mindset, relevan skill set, dan tentunya peluang direkrut oleh Melita Hektiv sendiri. Hektiv juga merupakan tempat pelatihan untuk mencetak talenta digital yang terlatih dan berkompeten selaras dengan komitmennya untuk memajukan pendidikan yang berkompeten di bidang IT. Pada program studi independen ini, Hektiv mengeluarkan 7 course unggulannya yaitu Web Developer, Fundamental UI UX, React dan React Native, Introduction to Python for Data Science, Scalable Web Service with Golang, Intro to Node.js, dan Android with Java Native. Nah, ini masuk ke pengalaman saya. Dalam proses belajar mengajar sendiri, di Hektiv, siswa akan dibimbing oleh instruktur yang akan bertindak sebagai teman belajar guna membantu siswa dalam memahami materi dan mengerjakan tugas selama proses belajar mengajar berlangsung. Sistem pembelajarannya sendiri dalam kurikulum ini terdiri dari dua, yaitu kurikulum teknikal dan non-teknikal. Kurikulum teknikal itu ada tiga, yaitu lecture session. Lecture session itu seperti live session, yaitu sebuah pertemuan untuk mengajarkan suatu materi yang jadwalnya sudah ditentukan oleh peserta dan instruktur. Kemudian ada mentoring session. Mentoring session ini dilakukan oleh peserta itu wajib selama 4 kali dalam sebuah program. Nah, di sini untuk durasinya sendiri yaitu 1 jam tiap siswanya. Kemudian practice session. Practice session ini seperti praktek di mana instruktur akan memberikan sejumlah tugas untuk dikerjakan oleh siswa. Kemudian ada kurikulum non-teknikal, yaitu engineering empathy. Kurikulum ini seperti kurikulum membentuk emosional untuk menciptakan growth mindset. Program yang saya ikuti yaitu program Web Developer di PT Hektivate Teknologi Indonesia, di mana dalam program ini terfokus pada front-end developer. Program ini juga dibagi menjadi 4 fase, yaitu yang fase 0 itu merupakan tahapan onboarding dan persiapan kelas. Nah, onboarding ini ada dua, yaitu onboarding internal yang dilakukan oleh pihak Hektiv dan onboarding nasional yang dilakukan oleh penyelenggara MSIB Batch 3 ini. Setelah itu ada fase 1, merupakan tahapan bootcamp secara intensif dengan mentor. Nah, dalam fase 1 ini berlangsung selama 4 bulan, kurang lebih 16 pertemuan. Dan satu pertemuan itu dilakukan secara langsung melalui Google Meet selama 3 jam.
Kemudian fase 2 merupakan tahapan pengerjaan final project secara berkelompok. Nah, pada program ini terdapat 4 final project yang harus dikerjakan secara berkelompok. Masing-masing final project-nya diberi deadline 2 minggu dan dikerjakan secara kelompok. Pada saat pengerjaan final project ini, peserta boleh mengambil jatah mentoringnya untuk menanyakan feedback untuk menyempurnakan final project yang sedang dikerjakan. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase 3. Fase ini merupakan tahap penilaian dan penutupan program MSIP Batch 3 ini. Nah, dalam web developer ini mempunyai fokus utama pembelajaran yakni modern JavaScript, algoritma tingkat lanjut, material CSS, dokumen object model atau DOM, callback, promise, async await, pengerjaan final project, debug, testing, dan deployment. Pada program ini terbagi menjadi beberapa kelas yang memiliki jadwal live session dan mentor yang berbeda-beda. Kebetulan saya sendiri mendapatkan bagian kelas di INPG KS 05 dengan mentor Kak Amir Faisal Zamzami. Kelas kami dimulai jam 7 sampai jam 9 malam setiap hari Senin dan hari Rabu selama 16 kali pertemuan. Untuk kelasnya sendiri dilaksanakan melalui Google Meet. Nah, setiap live session ini ada sesi tanya jawabnya. Terkadang kakak mentor kami memberi pertanyaan secara langsung dan menunjuk random setiap peserta. Setelah live session berakhir itu juga diwajibkan untuk mengisi absensi. Setelah bootcamp intensif atau live session ini habis, peserta diwajibkan untuk mengerjakan final project secara berkelompok guna mengisi nilai akhir dari program. Di sini, setiap kelompok wajib mengerjakan 4 final project. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk final project pertama yaitu membuat company web-based sesuai dengan link yang tertera di platform yang sudah disediakan oleh Mitra Hektif, yaitu kode.id. Di sini kelompok saya mengangkat tema jasa logistik sebagai tampilan websitenya. Setelah itu, final project yang kedua yaitu landing page project startup web UI kit design text. Untuk ketentuan pengerjaannya juga sudah ada di platform kode.id. Kemudian, untuk final project yang ketiga adalah landing page digital marketing website Call Me Designer. Seperti final project yang ke-1 dan 2, final project ini ketentuan isi websitenya juga sudah tertera pada platform kode.id. Selanjutnya yaitu final project yang terakhir, yaitu ramalan cuaca menggunakan fetch API openweather.org. Untuk final project yang terakhir ini, websitenya didesain untuk memudahkan orang-orang yang ingin keluar ruangan supaya tahu dengan keadaan cuaca tempat atau kota yang dituju. Nah, nantinya hasil dari tugas akhir akan diperiksa oleh instruktur atau mentor yang mengajar di kelas. Untuk pembelajarannya adalah 20% teori dan 80% practical learning. Nah, pada dasarnya web developer menjadi suatu skill yang penting saat ini karena website adalah wajah dari perusahaan atau institusi. Web development merupakan salah satu kunci
dalam pembuatan website. Tampilan website merupakan hasil karya seorang web developer. Dalam program ini, peserta akan mempelajari cara membuat sebuah website yang dinamis, dimulai dari cara pengambilan data dari API, pengolahan data menggunakan logik JavaScript dan jQuery, hingga menampilkan data tersebut menggunakan metode manipulasi DOM. Logik JavaScript yang dipelajari tidak hanya untuk pengolahan data saja, melainkan dari level dasar hingga menengah yang menstimulasikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ketika terjun ke dunia pemrograman dengan tujuan untuk mengasah logika atau cara pikir peserta untuk menjadi seorang programmer. Untuk mengambil program ini, peserta diharapkan telah memahami kemampuan dasar komputer. Pemahaman dasar itu bisa berupa web browsing, app installation, file navigating. Tidak diperlukan pengalaman pemrograman atau pengembangan aplikasi web apapun sebelumnya. Dengan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kegiatan studi independen di PT Hektivate Teknologi Indonesia, diharapkan para peserta memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai junior web developer. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan hasil hasil final project yang telah kelompok saya buat. Berikut adalah final project pertama kelompok saya, yaitu kelompok 4. Di sini ada menu home. Untuk final project yang pertama ini, yaitu mengenai web basic design, web company web basic. Di sini kami mengangkat tema yaitu jasa logistik, Jaslo. Ini adalah brand dari company kami. Untuk menunya sendiri ada home, portfolio, blog, about, kontak, to-do list. Pertama ada home, ini get started. Jika diklik akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian kita ke bawah ada our service. Di sini ada jasa-jasa yang ditawarkan. Kemudian ada let's work. Kemudian ada footer. Nah, di sini ada photo stream. Ini jika diklik akan muncul modals. Kemudian kita lanjut ke portofolio. Pada portofolio ini terdapat galeri. Nah, di sini menggunakan filter, function filter untuk mengfilter sesuai kategorinya, seperti kargo. Nah, ini akan terfilter sendiri, kegiatan bangunan. Selanjutnya ada base customer. Ini menggunakan carousel, bisa digeser-geser. Kemudian ada footer. Selanjutnya yaitu halaman blog. Nah, pada halaman blog ini terdapat card dan top artikel. Ini jika diklik akan muncul modal. Kemudian footer. Selanjutnya about. Dalam about ini ada about our company, our service, team. Ini adalah kelompok saya. Untuk pengerjaannya terdapat 3 orang. Ini berbeda universitas semua. Kemudian ada kontak us. Ini jika diklik akan mengarah ke kontak us. Nah, ini kontak us. Terdapat form untuk mengisi pesan. Kemudian ada direction maps. Ini bisa diperbesar, perkecil. Kemudian footer. Yang terakhir yaitu to-do list. Nah, di dalam to-do list ini kita bisa menuliskan apa aja yang wish-wish kita yang sudah maupun belum terlaksana. Ini seperti saya tuliskan, membeli lakban. Tambah. Nah, ini akan masuk ke sini. Setelah itu kita juga bisa menghapusnya.
Eh, lanjut ke final project yang kedua. Ini merupakan tampilan dari final project kedua saya. Ada menu home. Ini bentuknya scrolling. Ada produk, kemudian about, kemudian kontak. Di sini ada button login. Apabila sudah register, maka kita bisa login. Ini untuk registernya sudah diatur menggunakan JavaScript sehingga dapat bekerja dengan benar. Kemudian ada final project yang ketiga. Nah, untuk final project yang ketiga ini ada beberapa menu yaitu home, about, service, portfolio, dan kontak. Yang pertama yaitu home. Ini adalah menu home. Kemudian ada about, kemudian ada service. Ini service, ini bisa digeser menggunakan function pada JavaScript. Kemudian ada portofolio. Nah, ini untuk tampilan portofolio. Kemudian ada kontak. Ini adalah tampilan kontak. Terdapat form untuk mengisi message. Kemudian yang terakhir adalah final project 4 tentang ramalan cuaca. Nah, untuk displaynya sendiri di sini ada kota, kelompok kami milih Jakarta ID untuk condition, temperatur, wind speed, humidity, cold, coordinates. Nah, di sini saya akan input kota, misalnya Surabaya. Fine. Nah, ini data akan terganti. Sekian demo dari saya akan lanjutkan ke penutupan. Demikian pengalaman yang bisa saya sampaikan dan bagikan kepada teman-teman semua. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.